Peristiwa tanah longsor yang melanda kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Sabtu malam membuat puluhan warga terpaksa mengungsi. Tanah longsor menyebabkan aliran sungai tersumbat hingga menyebabkan banjir di permukiman warga. Tercatat 340 rumah warga terdampak akibat banjir dan longsor yang melanda wilayah Ciganjur pada Sabtu malam. Meski banjir sudah berangsur surut, namun warga tetap bertahan di posko pengungsian. Aliran listrik pemukiman warga padam. 53 orang menempati posko pengungsian, sementara total 270 warga terdampak akibat kejadian longsor. Bantuan berupa makanan dan pakaian terus berdatangan ke posko pengungsian. Sebanyak 300 rumah terendam banjir setinggi 60 cm akibat kali yang tertutup longsoran tanah di Jalan Damai, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu malam. Satu warga meninggal dunia akibat tertimpa bangunan rumahnya usai tersapu longsor. Warga di Jalan Damai, Ciganjur, Jakarta Selatan dibantu petugas prasarana dan sarana umum PPSU mengevakuasi diri dari rumah mereka yang terendam banjir setinggi 60 hingga 100 cm. Petugas juga mengevakuasi seorang lansia menggunakan mobil ambulan ke rumah sakit. Satu orang warga dilaporkan meninggal dunia akibat tertimpa bangunan rumah yang longsor. Sementara itu 300 rumah terendam banjir setinggi 60 cm akibat kali yang tertutup longsoran tanah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau lokasi banjir dan longsor di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan. Selain memberikan bantuan untuk warga terdampak, bangunan yang berada di lokasi longsor juga akan ditinjau perizinannya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya meninjau langsung lokasi banjir dan longsor di Jalan Damai, Ciganjur, Jakarta Selatan. Selain untuk memastikan kesehatan warga terdampak dan yang berada di pengungsian, Anies berjanji akan memasang pompa air agar banjir tidak kembali mengenangi kawasan tersebut. Terkait dengan longsor, Anies mengaku akan meninjau perizinan bangunan yang berada di lokasi longsor. Sebentar lagi kita akan kirim mobil pompa, dan mobil pompa itu nanti akan menarik air sehingga bisa mengalir sambil proses pembersihan puing-puing dilakukan. Yang berikutnya adalah tentang bangunan ini sendiri. Sekarang dalam proses investigasi apakah ketentuan-ketentuan tata ruang dilanggar atau tidak, dan bila dilanggar akan ada tindakan yang tegas tanpa kompromi. Anies menambahkan apabila ada ketentuan yang dilanggar pengelola, Pemprov DKI akan memberikan sanksi yang tegas pada pengelola. Pangdam Jaya juga meninjau lokasi banjir dan longsor di Ciganjur, Jakarta Selatan. Satu satuan tingkat peleton atau 36 prajurit TNI diturunkan untuk membantu pembersihan sisa banjir dan longsor. Selain meninjau lokasi, Pangdam Jaya juga memberikan bantuan kepada korban pengungsian. Kemudian ada 300 rumah yang terendam banjir karena memang aliran sungainya ketutup oleh longsor sehingga mengalir ke rumah penduduk. Ada satu orang meninggal dunia, ibu-ibu, kemudian ada 2 orang yang luka-luka dibawa di rumah sakit. Jadi kami datang ke sini dalam rangka melihat kondisi yang real di lapangan, sehingga nanti dari TNI akan membantu semaksimal mungkin untuk proses evakuasi yang mengungsi dan kemudian akan membantu proses percepatan untuk mengatasi tanah longsornya. Karena memang ini harus sesegera mungkin, dikhawatirkan hujan turun nanti berakibat longsor susulan. Ada sekitar 200 lebih ini masyarakat yang mengungsi. Dari pimpinan TNI Angkatan Darat memberikan bantuan dan Kodam Jaya juga memberikan bantuan personil untuk meringankan beban masyarakat yang ada di Desa Ciganjur ini.
bantuan logistik tadi sudah kita sembako, kemudian menyusul nanti selimut, pampers untuk anak-anak, termasuk untuk yang dewasa yang sakit, termasuk barang bahan lainnya yang mendukung untuk selama di pengungsian. Kemudian personil nanti akan kami kerahkan satu SST dari 201 yang nantinya akan membantu proses pemulihan secepatnya dari akibat tanah longsor itu sendiri. Pihaknya mengingatkan warga yang berada di pengungsian untuk menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan jaga jarak fisik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah Wudiar Nohapa, korban longsor Ciganjur, dimakamkan di tempat pemakaman umum Pisangan, Jakarta Selatan. Suami almarhum yang merupakan salah satu korban luka turut menghantarkan sang istri ke tempat peristirahatan terakhir. Suasana haru mengiringi pemakaman Wudiar Nohapa, jenazah korban longsor di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu sore kemarin. Wudiar dikebumikan di tempat pemakaman umum Pisangan, Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu siang. Suami korban, Ade Chandra, yang merupakan satu dari dua korban luka, menghadiri prosesi pemakaman sang istri. Ibu korban pun tak menyangka atas kepergian anaknya. Korban dikenal sebagai sosok yang baik dan sayang keluarga. Anaknya baik, hormat semua atau semua sayang keluarga, semuanya sayang keluarga dia. Mau siapapun sayang, sampai anak sambungnya dia sayang. Selain mengakibatkan korban jiwa, longsor di Ciganjur ini juga mengakibatkan banjir dan ratusan warga terpaksa mengungsi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pasca hujan lebat yang menyebabkan banjir di Pulau Dewata, Bali, warga mulai membersihkan sisa pasir dan lumpur yang terbawa air. Warga berharap ada solusi dari pemerintah agar banjir tidak menjadi agenda tahunan. Warga di perumahan BC Alen, Tabanan, Bali membersihkan lingkungan mereka usai diterjang banjir pada Sabtu lalu. Banjir menyisakan tumpukan sampah, lumpur, dan pasir. Sejak pagi, warga bergotong royong memindahkan tumpukan lumpur. Warga masih waspada ketika ada hujan lebat karena khawatir banjir kembali terjadi. Beberapa warga bahkan memindahkan keluarga mereka ke lokasi yang lebih aman sementara waktu. Warga berharap bantuan dari pemerintah agar persoalan banjir bisa diatasi, terutama perbaikan saluran air di sungai dekat perumahan. Dampaknya sih ya cuman barang-barang basah, habis itu kayak sepatu banyak sih yang rusak. Terus salon juga rusak. Harapannya pada pemerintah atau pihak terkait banjir nih apa, Be, dari masyarakat? Mungkin kayak aliran sungainya ini intinya sih irigasi lah, diginiin lagi untuk saluran air juga kayak gitu. Gimana caranya biar nggak terjadi banjir kayak gini lagi. Sisa material banjir digunakan warga untuk menambal jalan rusak akibat gerusan air. Selain perlengkapan rumah tangga, buku pelajaran siswa sekolah juga basah akibat terjangan banjir. Dari Tabanan, Bali, Made Argawa, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang membuat tebing setinggi 15 meter longsor dan menimbun rumah warga di Kabupaten Bangli, Bali. Beruntung maksud kami, seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Dengan bergotong royong, warga desa Jehem, Kecamatan Tembeku, Kabupaten Bangli, Bali, mengevakuasi material tanah, batu, dan kayu yang longsor. Longsor yang terjadi pada Minggu dini hari membuat rumah warga nyaris rata dengan tanah akibat tertimbun tebing yang longsor setinggi 15 meter. Beruntung saat kejadian, penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Kurang lebih jam 1 malam, itu tiba-tiba itu kakak saya itu bangun waktu jam 1 malam itu, habis dia keluar dari tempat tidur, dia udah longsornya besar. Sebelumnya hujan deras disertai angin kencang pada Minggu dini hari mengguyur wilayah Kabupaten Bangli, Bali. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Bangli, Bali, Ari Wiradharma, iNews melaporkan.
Polisi menahan 14 tersangka perusuh dalam aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta. News Pagi akan segera kembali usai jeda.